Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini. Begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Seiring dengan denyut jantung kita, seiring dengan napas oksigen yang keluar masuk di mulut kita, itu tidak pernah berhenti sejak kita hidup dalam rahim ibu sampai terlahir saat ini. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke bumi ini sebagai pembawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada seluruh isi alam ini, apakah itu tumbuhan, binatang, dan terutama yang namanya manusia. Saudara-saudaraku yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini saya mencoba kembali mengajak untuk saling menyemangati atau saling memotivasi bagaimana menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi. Kehidupan setiap orang itu adalah rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun orang yang mengetahui bagaimana kehidupannya 1 menit ke depan, 2 hari ke depan, bahkan yang lebih jauh lagi bertahun-tahun ke depan. Tidak seorang pun yang bisa memperkirakan bagaimana proses kehidupan yang akan dilaluinya. Tapi kita sebagai manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak makhluk di muka bumi ini, manusialah yang paling sempurna penciptaannya dari sekian banyak makhluk Allah di muka bumi ini. Kenapa? Karena pada diri manusia itu dianugerahi suatu anugerah yang begitu besar yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, yaitu akal atau pikiran. Dengan akal ini pula lah sehingga manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita tahu malaikat begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun sikap dan tingkah malaikat, ucapan malaikat yang pernah melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa justru malaikat bukan yang diangkat sebagai khalifah di muka bumi ini? Karena malaikat tidak memiliki akal pikiran. Malaikat tidak mampu berbuat bagaimana mengelola permukaan bumi ini, bagaimana mengurusi binatang-binatang, bagaimana mengurusi tumbuhan-tumbuhan, dan bagaimana mengurusi hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Tapi manusia mampu dengan akal pikirannya bagaimana menata kehidupan tumbuh-tumbuhan sehingga baik untuk manusia itu sendiri. Bagaimana memelihara binatang-binatang, apakah itu yang dipelihara binatang ternak ataupun binatang-binatang yang berada di hutan. Manusia mampu berpikir bagaimana ekosistem dalam binatang itu dalam suatu komunitas atau habitat hidupnya bisa berjalan dengan baik. Demikian pula hubungan antara sesama manusia. Manusia mampu berpikir bagaimana menjalin hubungan antara satu orang dengan orang lain tanpa melihat perbedaan yang ada, perbedaan warna kulit, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, dan yang lain-lainnya.
Tapi manusia mampu mengelola bagaimana menjalin hubungan komunikasi silaturahim antara sesama manusia, sehingga kehidupan di muka bumi ini bisa berjalan dengan baik. Petani bekerja sebagai petani yang baik, pegawai atau PNS bekerja sebagai pegawai atau PNS yang baik, pengusaha bekerja sebagai pengusaha, berjualan dengan cara yang jujur, sehingga di dunia ini terjadi suatu tatanan kehidupan yang sinergi. Akhirnya berlangsunglah suatu kehidupan baldatun taibah wa rabbun ghafur, hingga ini bisa kita wujudkan bersama. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada rekan-rekan, mari kita memulai sesuatu. Apakah itu dalam berbisnis, apakah itu beternak, ataupun yang lain-lainnya. Walaupun hanya satu saja, berangkat dari satu, itu suatu saat akan menjadi dua, dan suatu saat akan menjadi tiga. Kalau kita selalu berpikir melakukan sesuatu itu harus berangkat dari 100, berangkat dari 200, maka tidak akan pernah kita bisa berbuat apa-apa. Kalau kita ingin berdagang, berdaganglah mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Saya kira hal-hal yang kecil kalau kita pelihara dengan baik, kita tata dengan baik, kita olah dengan pikiran yang jernih, insya Allah bisa akan menjadi besar. Tumbuhan yang kita makan buahnya sekarang itu bukan langsung berbuah, tapi mulai dari biji, kemudian tumbuh cikal bakal tumbuhan, terus dipelihara bertahun-tahun, barulah bisa berbuah. Demikian pula dalam berusaha, dengan modal yang kecil, hari bertambah hari, modalnya juga ikut bertambah. Insya Allah suatu saat akan bisa menjadi besar. Sekian berbagi pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, kalau ada yang lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.